Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Pratama dengan NIM 3012010021 akan menjelaskan tugas ujian akhir semester genap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ujian ini bersifat take home, di mana kita menjelaskan ujian ini yang berjumlah 8 soal dan cukup menjelaskan 5 soal saja. Baik, langsung menuju ke soal beserta jawabannya. Untuk soal nomor 1, pertanyaannya itu pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Pendapat saya ialah sebagaimana kita ketahui bahwa pada hakikatnya manusia mempunyai kesamaan, yakni karena kemanusiaannya. Di dalam kesamaan manusia itu dimungkinkan lahirnya kebudayaan. Dari situlah manusia dapat hidup, mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang membangun masyarakat. Masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis, karena masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini dan berikan evaluasi apa kekurangan serta apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Untuk berdasarkan evaluasi yang saat ini, saya nyatakan bahwa demokrasi memiliki kelebihan di antara lain: 1. Pemegang kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat. 2. Minim terjadinya monopoli kekuasaan. Ketiga, kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Dan ada juga untuk kekurangannya, yaitu nomor 1, kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh mafia. Dan nomor 2, kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, pengetahuan politik setiap orang tidak sama. Dan yang terakhir, tingkat kefokusan pemerintah yang sedang menjabat berkurang saat menjelang pemilihan umum. Oke, untuk nomor 4, karena saya memilih nomor 4, pertanyaannya yaitu, dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Oke, pendapat saya ialah pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerjasama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus ini. Selanjutnya, kebijakan nasional yang tepat dan terukur juga sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu, karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Oke, untuk nomor 7, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam menanggulangi hal tersebut. Oke, korupsi itu bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak kepada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah juga, dan mutu pendidikan jatuh serta kemiskinan yang tidak tertangani. Lalu, upaya apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa? Yaitu memiliki intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi tersebut, jiwa muda yang penuh semangat juga, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa kita sebagai mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan penting dan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi mahasiswa, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung juga oleh kompetisi sadar
kompetisi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetisi tersebut yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan atau agent of change, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan seterusnya. Baik, langsung saja ke soal pembahasan terakhir, yaitu pendidikan anti korupsi memegang peran dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun saat ini banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat. Oke, untuk salah satu strategi yang saya lakukan ialah menanamkan pendidikan karakter yang aplikatif sejak dini. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan dan contoh nyata melalui perbuatan, tidak lagi melalui teori-teori pembelajaran belaka. Guru maupun tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan patut memahami jika untuk mendidik anak untuk tidak melakukan tindak korupsi harus didahului mencontoh dari orang-orang tua yang ada di lembaga pendidikan terkait. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya Muhammad Iba Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.